Battle Through the Heavens, Chapter 2. Doki Kontinen. Bulan seperti lempengan perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di rumput dan di mulutnya ada seuntai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke mulutnya perlahan-lahan. Dia mengangkat telapak tangannya yang putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak bundar raksasa di langit. Memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiaoyan menghela nafas ringan. Dia malas menarik tangannya kembali dan meletakkan kedua tangannya di kepalanya. Dia tampak linglung. Sudah 15 tahun, ya. Suara lembut yang tiba-tiba keluar dari remaja tanpa peringatan. Sudah 15 tahun, ya. Suara lembut yang tiba-tiba keluar dari remaja tanpa peringatan. Dalam pikiran Xiaoyan, ada adalah rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya bukan dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru tua yang disebut bumi. Mengenai misteri yang tidak bisa dijelaskan mengapa dia ada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan-lahan menyadari, dia melewati sisi lain. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan-lahan mulai memahami bagian-bagian dari benua ini. Kurang dari P lebih besar dari benua ini disebut benua Doki. Di benua itu, tidak ada banyak kisah pengguna sihir dan efeknya, tetapi, Doki adalah bintang utama. Di tanah yang luas ini, pelatihan Doki menjadi hal biasa setelah kerja keras individu yang tak terhitung jumlahnya yang terus melatih generasi ke generasi, memperluas pengetahuan seputar Doki hingga ke puncak. Doki dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan karenanya, Doki sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut irreplaceable. Karena jumlah level di Doki terus meningkat, begitu pula jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik daripada yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di benua Doki dipecah menjadi 4 kelas yang berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lagi menjadi peringkat pemula, sedang, dan tinggi. Teknik Doki yang Anda pelajari juga menentukan seberapa kuat Anda nantinya. Misalnya, jika seseorang berlatih teknik peringkat menengah kelas Xuan, ia secara alami akan lebih kuat daripada seseorang yang berlatih teknik peringkat tinggi kelas Huang. Di benua Doki, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu dilihat. Pertama, dan yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami Anda. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan 1 bintang, bahkan jika dia berlatih teknik peringkat tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan master tempur kelas Huang. Berikutnya adalah level teknik. Jika 2 orang dengan kekuatan bawaan yang sama bertarung, yang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah teknik Do. Teknik Do adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan ketika mengendalikan Doki dan di tanah Doki, teknik Do juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doki di benua berbicara sendiri, tetapi teknik Do berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas teknik Do dari Huang. Jika Anda ingin belajar lebih banyak keterampilan kontrol lanjutan, Anda harus bergabung dengan sebuah sekte atau mendaftar di sekolah teknik Do. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang orang lain sebelum tertinggal, atau mereka yang memiliki teknik Do yang kompatibel. Bagi orang-orang ini, level tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini, Anda dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Singkatnya, jika Anda berhasil mempelajari teknik Do tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Do tingkat tinggi sangat sulit didapat sebagai orang awam. Mereka yang terbuka untuk umum adalah teknik kelas Huang yang normal. Untuk klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, di klan Xiaoyan, teknik level tertinggi mereka hanya dipraktikkan oleh pemimpin klan, Lion Wind Strike. Itu adalah gaya angin kelas Xuan peringkat menengah Do teknik. Di atas kelas Xuan akan menjadi kelas Di, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi mirip negara yang kuat. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu belum muncul sekali. Seperti yang dinyatakan sebelumnya,
rakyat jelata yang mencoba mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba memanjat gunung, tanpa gigi. Namun, tidak ada yang mutlak. Di dunia Doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tak terkalahkan. Mereka menyatukan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan roh binatang kelas tinggi yang pintar dan berbakat, dan bahkan orang-orang di dunia bawah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua, pasti ada kasus-kasus tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin ada orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di tanah Doki, ada satu kalimat terkenal, jika Anda menemukan diri Anda terjebak di selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun kalimat ini tidak salah, dalam ribuan tahun sejarah di benua ini, tidak ada banyak cerita tentang orang yang menjadi kuat secara kebetulan. Sebagai akibatnya, setiap hari, ada banyak individu yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi sebaliknya hanya kembali dengan pinggul atau kaki patah. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan mukjizat, kurang dari P lebih besar dari. Untuk mengakses brankas teknik Doki rahasia, Anda setidaknya harus menjadi doze yang lengkap untuk memenuhi persyaratan dasar. Bagi Xiaoyan, rasanya begitu jauh. Xiaoyan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah yang gila. Dia menghadap ke langit dan berteriak, "Astaga! Bagaimana saya bisa dimainkan untuk orang bodoh seperti ini?" Petik 2. Dalam kehidupan masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa yang biasa-biasa saja. Kekayaan, ketenaran, dan kecantikan tampaknya sejajar dengan hidupnya, tidak pernah memotongnya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena serangkaian pengalaman kedua, rohnya menjadi lebih kuat daripada orang kebanyakan. Harus diketahui bahwa di benua Doki, roh Anda diputuskan saat lahir. Mungkin, seiring bertambahnya usia, itu akan sedikit menguat, tetapi tidak ada teknik yang diketahui untuk melatih semangat Anda untuk menjadi lebih kuat. Semangat kuat Xiaoyan yang memberinya bakat, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk orang biasa, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi jenius, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang tinggi. Bagi orang biasa seperti Xiaoyan, ketika ia mulai melatih Douzikinya, godaan untuk bisa menjadi terkenal akan menjadi tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh lebih banyak lagi dengan label jeniusnya. Sayangnya, pada usia 11, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak di bagian atas paru-parunya untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya berubah tenang lagi. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Menggelengkan kepalanya dengan pahit, Xiaoyan merasa sedih. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh seiring bertambahnya usia, seperti yang diharapkan. Penyerapannya terhadap Douziki juga sangat cepat. Itu lebih cepat daripada petarung terkuat dari beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiaoyan adalah seorang jenius alami, tetapi semua Douziki yang diserapnya tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya terpukul dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya ada beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan almarhum ibunya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih mengenakan. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiaoyan sangat menghargainya. Dia menggosok cincin itu dan berkata dengan getir, "Beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu, ya." "Uts, ayah, mengapa kamu datang?" Meskipun Douzikinya hanya tahap ketiga, kesadaran rohaninya mirip dengan Douze bintang 5, mungkin bahkan lebih baik. Sambil memikirkan ibunya, dia tiba-tiba merasakan gangguan dari hutan. Yan R1. Sudah terlambat.
Kenapa kau masih di sini? Dari dalam rumpun pohon, setelah hening sesaat, sebuah suara lembut terdengar. Pohon-pohon bergetar sedikit dan seorang pria parubaya melompat keluar, wajah tersenyum lebar. Matanya terpaku pada putranya di bawah sinar rembulan. Pria parubaya itu mengenakan jubah abu-abu yang terlihat mahal. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkan itu. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, bintang 5 dosi, Xiao Zhan. Ayah, mengapa Anda belum kembali untuk beristirahat? Menghadapi pria parubaya itu, Xiao Yan tersenyum menebal. Meskipun ia memiliki serangkaian kenangan lain, ketika ia dilahirkan, orang di depannya memperlakukannya dengan cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi tumbuh sebaliknya. Ini menusuk hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengenalinya sebagai ayahnya. Yan apakah kamu masih memikirkan apa yang terjadi sore ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi, kurang dari P lebih besar dari. Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai harapan saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah lembut Xiao Yan, Xiao Zhan menghela nafas. Mereka berdua terdiam beberapa saat, sebelum Xiao Zhan berkata, Yan kamu sekarang 15 tahun, bukan? Ya, ayah. Kurang dari P lebih besar dari, hanya 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara kedewasaan, kata Xiao Zhan. Ya, ayah. Tinggal 1 tahun lagi. Tinju Xiao Yan mengepal untuk beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa artinya upacara kedewasaan. Setelah upacara berlalu, untuk Xiao Yan yang tidak berlatih, ia akan tunduk pada kriteria mencari teknik doki. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain dari klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai doze pada usia 25, klan akan abad ke mereka. Maaf, Yan jika Anda tidak mencapai tahap ke-7 Douziki tahun depan, saya tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Anda, tidak peduli seberapa besar keinginan saya. Di klan ini, saya bukan satu-satunya pembuat keputusan. Ada juga para kakek tua yang menungguku untuk melakukan kesalahan. Melihat Xiao Yan yang damai, Xiao Zhan bersuara bersalah. Ayah, aku akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, saya pasti akan mencapai tahap 7 Douziki. Petik 2. Xiao Yan meyakinkan ayahnya, 4 tahap dalam 1 tahun. Jika itu aku dari sebelumnya, itu mungkin saja terjadi, tapi sekarang, aku mungkin tidak punya banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa pahit tentang hal itu. Posisi, Xiao Zhan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa 4 tahap Douziki dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum, berkata, sudah agak terlambat, Anda harus kembali dan beristirahat. Besok, klan memiliki tamu dan Anda tidak boleh melewatkan upacara. Tamu? Siapa? Xiao Yan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Anda akan tahu besok. Xiao Zhan mengedip pada Xiao Yan yang gelisah, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Saya akan bekerja sangat keras. Xiao Yan menggosok cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Baru saja Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan melintas. Berkedip, Xiao Yan menyadari itu bukan orang.